Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar muatan IPS KD 3.3 dan 4.3 mengenai menganalisis peranan ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis usaha kelompok, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, dan manfaat dari kegiatan ekonomi. Jenis-jenis usaha kelompok. Selain usaha yang dikelola perseorangan, ada juga usaha yang dikelola secara kelompok atau bersama. Usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok memiliki modal besar yang berasal dari pemilik sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam. Berikut contoh usaha kelompok. Yang pertama yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah usaha ekonomi yang sebagian besar modalnya berasal dari negara. Tujuan BUMN adalah untuk melindungi kepentingan rakyat, yaitu pemenuhan kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Contoh dari BUMN yaitu PT KAI, Telkom, dan Bulog. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Yang kedua yaitu firma. Firma adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang sudah saling mengenal. Perkembangan sebuah firma merupakan tanggung jawab para anggotanya. Contoh dari firma yaitu firma hukum. Ketiga yaitu persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV adalah usaha ekonomi yang dikelola oleh beberapa orang yang terdiri dari anggota aktif dan anggota pasif. Anggota aktif merupakan pemilik modal sekaligus bertugas menjalankan usaha, sedangkan anggota pasif hanya menanam modal saja. Yang keempat yaitu perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha yang didirikan dan dikelola oleh dua orang atau lebih. PT memperoleh modal dari penjualan saham yang dilakukan oleh pemilik PT. Banyaknya saham mempengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh pemilik saham. Yang kelima yaitu koperasi. Koperasi adalah usaha kelompok yang dikelola atas asas kekeluargaan. Modal sebuah koperasi berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggota. Tujuan dari pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota serta turut serta membangun perekonomian nasional. Pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Indonesia melakukan beragam kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya. Setiap kegiatan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan contoh kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan
konsumsi. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi membutuhkan pekerja untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Oleh karena itu, para produsen membutuhkan pekerja sehingga membuka lapangan pekerjaan. Pembukaan lapangan pekerjaan dapat mengurangi jumlah pengangguran di lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi berupa barang atau jasa kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Kegiatan distribusi membantu masyarakat di semua daerah memenuhi kebutuhan hidupnya. Distribusi memeratakan hasil produksi di wilayah tertentu kepada para konsumen di seluruh wilayah. Dengan meratanya hasil produksi, kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dan kesejahteraan pun tercapai. Ketiga yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Konsumen harus mengeluarkan uang untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Masyarakat melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jika kebutuhan sudah terpenuhi, masyarakat pun dapat dikatakan sudah meraih kesejahteraan. Berikut alur kegiatan ekonomi masyarakat. Pada gambar kita melihat di sini ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Di gambar pertama yaitu kegiatan produksi, petani memproduksi beras. Pada gambar kedua di sini adalah contoh kegiatan distribusi, di mana beras yang telah dipanen oleh petani disimpan dalam karung dan didistribusikan ke wilayah-wilayah. Gambar yang ketiga yaitu contoh kegiatan konsumsi, di mana kita melihat dalam gambar ada seseorang yang sedang membeli beras. Pembeli sebagai konsumen dari beras. Manfaat dari suatu kegiatan ekonomi. Suatu produk atau barang yang kita konsumsi merupakan hasil dari proses beberapa kegiatan ekonomi. Berikut jenis kegiatan ekonomi yang terlibat dalam pembuatan produk mebel. Dari ketiga gambar tersebut, kita dapat melihat beragam jenis kegiatan ekonomi yang terlibat hingga sebuah kursi dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Peranan setiap kegiatan ekonomi akan dijelaskan sebagai berikut. Pada proses awal, yaitu gambar yang pertama, industri kayu memiliki peran sebagai penyedia bahan baku berupa kayu yang diperoleh dari hasil hutan. Kemudian yang kita lihat pada gambar kedua, kayu tersebut diolah oleh perajin kayu hingga menjadi bahan jadi yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Selanjutnya yaitu pada gambar ketiga, kursi kayu dari perajin pun disalurkan oleh penjual mebel. Tidak jarang untuk membuat suatu produk dapat melibatkan lebih dari 3 kegiatan ekonomi. Ini hanya satu contoh saja. Dalam kehidupan sehari-hari kita masih bisa melihat peranan dari setiap kegiatan ekonomi dalam pembuatan suatu produk.
Demikianlah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Uma jelaskan hari ini bisa kalian pahami. Bu Uma tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.